I can't focus on what needs to get done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 2 Banjar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai statistika. Sebelumnya, apa itu sih statistika? Statistika adalah ilmu yang pelajari pengolahan dan penyajian data untuk disusun, disajikan, kemudian disimpulkan secara teliti dan benar. Penyajian data dalam statistika itu dibagi menjadi dua, penyajian data dalam bentuk kelompok dan penyajian data dalam bentuk tunggal. Pembahasan soal pertama yaitu menentukan mean, modus, dan median. Diketahui data skor pertandingan bola voli sebagai berikut. Kemudian ditanyakan mean, median, dan modus. Sebelum membahas mean, median, dan modus, kita harus menentukan frekuensi kumulatif X1 dan F dikali X1. Frekuensi kumulatif yaitu 2 ditambah 5, 7, 7 ditambah 4, 11, 11 ditambah 12, 23, 23 ditambah 10, 33, 33 ditambah 7 sama dengan 40. Kemudian untuk mencari X1, X1 adalah median dari interval tersebut. Berarti 40, 41, 42, 43, 44 itu adalah mediannya 42. Median dari 45 sampai 49 adalah 47. Median dari 50 sampai 54 adalah 52. Median dari 55 sampai 59 adalah 57. Median dari 60 sampai 64 adalah 62. 65 sampai 69 adalah 67. Yang terakhir kita harus mencari frekuensi dikali X1. Frekuensi dikali X1. 2 dikali 42 sama dengan 84. 5 dikali 47 sama dengan 235. 4 dikali 52 sama dengan 208. 12 dikali 57 sama dengan 684. 10 dikali 62 sama dengan 620. 7 dikali 67 sama dengan 469. Total keseluruhan adalah sama dengan 2300. Yang pertama menentukan mean dengan rumus sigma F dikali X1 per sigma F. Sigma F dikali X1 yaitu nilai ini. Berarti 2300. 2300. Sigma F adalah nilai dari frekuensi ditambahkan semua sama dengan 40. Berarti 2300 dibagi 40 sama dengan 57, selanjutnya adalah kita mencari median. Rumus median adalah TB ditambah setengah N dikurangi F per FE dikali I. Median adalah nilai tengah. Sebelum mengetahui nilai tengah, kita harus mencari nilai tengah tersebut. Setengah dikali N sama dengan titik-titik. Setengah dikali N itu sama dengan 40. Berarti setengah dikali 40 sama dengan 20. 20 itu terletak di interval mana? 20 terletak di interval 55 sampai 59 atau kelas 4. Selanjutnya kita mencari TB. Sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 55. Berarti 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian kita mencari F. F adalah frekuensi kumulatif sebelum median. Berarti kan 11. F sama dengan 11. Kemudian kita mencari FE. FE itu apa? FE adalah frekuensi median tersebut. Berarti kan sama dengan 12. FE sama dengan 12. I adalah interval. Interval adalah banyaknya bilangan 40, 41, 42, 43, 44. Berarti intervalnya sebanyak 5. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi F per FE dikali I sama dengan TB-nya berapa? TB-nya adalah 54,5. Tulis 54,5 ditambah setengah N 20 dikurangi F. F adalah frekuensi kumulatif yang sudah kita cari. Berarti 20 dikurangi 11 per FE. FE adalah frekuensi median tersebut. Berarti sama dengan 12 dikali interval sama dengan 5. Sama dengan 54,5 ditambah 20 dikurangi 11 sama dengan 9
per 12 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 3 per 4. 3 per 4 itu sederhana dari 9 per 12 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 3 dikali 5, 15 per 4. 15 dibagi 4 sama dengan 3,75. Berarti 54,5 ditambah 3,75 menghasilkan median sebesar 58,25. Selanjutnya kita mencari modus. Rumus modus adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali interval. Modus adalah angka yang sering muncul. Dari tabel tersebut diketahui modus adalah terletak pada interval 55 sampai 59 yang mempunyai frekuensi 12. Berarti untuk mencari TB sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah tersebut adalah 55. 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Untuk mencari D1 sama dengan frekuensi modus dikurangi sebelumnya. Frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi modus adalah 12, frekuensi sebelumnya adalah 4. Berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 8. D2 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi modus sesudahnya. Frekuensi modusnya adalah 12 dikurangi 10. Berarti sama dengan 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Intervalnya yaitu bilangan sebanyak 40, semisalkan 40 sampai 44. 40, 41, 42, 43, 44 berarti sama dengan 5 bilangan. Jika sudah diketahui TB, D1, D2, dan interval, masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali interval sama dengan TB-nya berapa? Berarti 54,5. 54,5 ditambah D1-nya 8. D1 berarti per 8 ditambah D2-nya sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 8. 8 ditambah 2, 10 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 8 dikali 5, 40 per 10. 40 dibagi 10 berapa? 40. Berarti sama dengan 54,5 ditambah 4 sama dengan modusnya adalah 58,5. Untuk pembahasan soal nomor 2 yaitu menentukan simpangan kuartil. Perhatikan data dalam tabel sebagai berikut. Yang ditanyakan, tentukan simpangan kuartil tersebut. Untuk rumus simpangan kuartil itu sendiri yaitu Q-D sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Kita harus mencari Q3 dan Q1. Yang pertama, kita menentukan kuartil bawah atau Q1. Q1 sama dengan nilai data ke 1 per 4N. N itu banyaknya data. Banyaknya data itu diperoleh dari F1. F1 kan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 10 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 40. Berarti nilai data ke 1 per 4 dikali 40 sama aja 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nilai data ke 10 itu terletak pada interval 61 sampai 65. 10 sampai 12. Berarti terletak pada interval 61 sampai 65. Kemudian kita mencari L. L itu batas bawah sama dengan, kan tadi batas bawahnya sama dengan 61. Berarti 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. F kaki 1 sama dengan data sebelumnya. Kan tadi yang ini. Data sebelumnya berarti yang ini. Yang 9. Fq1 sama dengan 3. Fq1 itu sama dengan frekuensi interval tersebut. Berarti sama dengan 3. P itu sama dengan interval. Interval dimisalkan 51 sampai 55 itu 51, 52, 53, 54, 55. Berarti terdapat 5 bilangan. P sama dengan 5. Kemudian masukkan ke dalam rumus.
Rumusnya itu Q1 sama dengan L ditambah 1/4 N dikurangi F K-Q1 per F Q1 dikali P. L itu 60,5. 60,5 ditambah 1/4N yang tadi sama dengan 10. Berarti 10 dikurangi F K-Q1 sama dengan 9. F Q1 sama dengan 3. Berarti 10 dikurangi 9/3 dikali intervalnya sama dengan 5. Q1 sama dengan 60,5 ditambah 1/3 dikali 5. Q1 sama dengan 60,5 ditambah 1 kali 5/3. 5/3 sama dengan 1,7. Jadi Q1 sama dengan 60,5 ditambah 1,7 sama dengan 62,2. Ya, kita menentukan kuartil atas atau Q3. Q3 sama dengan nilai data ke-3/4N sama dengan nilai data ke-3/4 dikali 40. 40 itu dari banyaknya data atau N. Sama dengan nilai data ke hasil dari ini adalah 30. Nilai data ke-30 itu terletak di interval 76 sampai 80. Selanjutnya kita mencari L atau batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah tersebut adalah 76. Sama dengan 76 dikurangi 0,5 sama dengan 75,5. Selanjutnya kita mencari FK-Q3 sama dengan data sebelumnya. Data sebelumnya itu adalah 26 sama dengan 26. FQ3 sama dengan 6. Frekuensi tersebut sama dengan 6 ini. P sama dengan 5. P itu adalah interval dari ini 51, 52, 53, 54, 55. Banyaknya bilangan dalam interval tersebut. Kalau udah, masukin rumus. Q3 sama dengan L ditambah 3/4N dikurangi F K-Q3 per F Q3 dikali P. L-nya sama dengan 75. 75 ditambah 3/4N yang tadi berarti sama dengan 30 dikurangi 26 per 6. 26 itu dari FK-Q3, 6 itu dari FQ3 dikali P. P-nya itu sama dengan 5. Tinggal dijumlahkan, 75,5 ditambah 4/6, 30 dikurangi 26 sama dengan 4/6 dikali 5 sama dengan 75,5 ditambah 3,3. 3,3 itu hasil penjumlahan perkalian bagian dari ini sama dengan 75,5 ditambah 3,3 sama dengan 78,8. Yang terakhir, simpangan kuartilnya adalah Q3 sama dengan 1/2 Q3 dikurangi Q1 sama dengan 1/2 Q3 78,8 dikurangi Q1. Q1-nya adalah 62,2 sama dengan 1/2 78,8 dikurangi 62,2 adalah 16,6. Berarti 1/2 dikali 16,6 adalah 8,3. Jadi simpangan kuartil tersebut adalah 8,3.